Perkembangan penyidikan kasus penganiayaan bocah oleh pamannya ini kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Aris Satrio. Selamat siang, Pak Aris. Pak Aris, kami ingin mengonfirmasi kembali, benarkah pelaku alias paman korban ini menyiksa keponakannya atas suruhan dari ibu kandungnya? Jadi setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan ibu korban, jadi memang ibu korban sempat meminta untuk paman dari korban untuk mengajari agar tidak mengulangi perbuatan dari korban. Namun hasil pemeriksaan dari ibu korban tidak pernah meminta untuk melakukan kekerasan fisik, hanya diminta untuk mengajari, memberi pelajaran agar kelakuan korban tidak terulang kembali. Baik, Pak Aris, ternyata ibu korban ini tidak meminta untuk dilakukan kekerasan fisik seperti yang dilakukan oleh pamannya. Lantas, apakah ini ibu korban juga turut diperiksa, Pak, untuk dimintai keterangan? Untuk ibu korban sudah kami lakukan pemeriksa dengan hasil demikian. Namun untuk adanya terlibatan dalam penganiayaan akan kami dalami lebih lanjut. Lantas apakah ibu korban ini juga, Pak Aris, berpotensi begitu terjerat proses hukum seperti paman korban? Untuk itu masih kami dalami nanti apakah memang betul tidak ada unsur untuk menyuruh melakukan penganiayaan atau tidak. Tapi untuk saat ini keterangan ibu korban dia tidak menyuruh untuk melakukan penganiayaan. Baik. Pak Aris, ini kan kasusnya baru kita ketahui setelah viral di media sosial begitu ya. Dari penyidikan kepolisian, apakah penyiksaan ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau ini baru pertama kali dari informasi yang didapat kepolisian, Pak? Berdasarkan keterangan dari korban juga dan pelaku, memang baru kali ini dilakukan oleh pelaku untuk penganiayaannya. Oke, Pak Aris, mungkin bisa diceritakan kembali seperti apa sebenarnya kronologi dari keterangan ibu korban ataupun dari pelaku ini berkaitan dengan penyiksaan yang kita lihat di video itu, Pak Aris? Jadi kronologisnya itu sampai terjadi penganiayaan pada saat pelaku mendapati korban sering mengambil uang neneknya tanpa izin, dan juga pelaku bilang kepada ibu korban, akhirnya ibu korban sudah kalau memang sering melakukan seperti itu, kasih tahu jangan sampai terulang kembali, beri pelajaran. Nah, setelah itu berdasarkan pengakuan dari korban juga dan pelaku, ibu korban keluar rumah. Nah, tinggallah pelaku bersama korban di dalam rumah. Dan saat itulah terjadinya penyiksaan. Keterangan dari ibu korban juga, dia tidak mengetahui adanya penganiayaan itu. Dan untuk keterangan dari korban juga, memang ibu korban keluar pada saat terjadinya penganiayaan itu. Baik, Pak Aris, kalau dari penyidikan kepolisian sampai saat ini, Pak Aris, apakah ada indikasi begitu ini kan dilakukan oleh pamannya? Adakah kemungkinan itu penyiksaan juga dilakukan oleh anggota keluarga lain terhadap anak ini, terhadap korban, Pak Aris? Terus sampai saat ini baru kami tetapkan tersangka terhadap pamannya korban yang melakukan penganiayaan, dan keterangan dari korban juga tidak ada yang lain yang melakukan penganiayaan. Baik, berarti ini baru pertama begitu ya. Lantas bagaimana kondisi korban saat ini, Pak Aris? Apakah sudah dilakukan pendampingan khusus begitu, dan apakah korban masih tinggal bersama keluarga di rumah yang sama, Pak Aris? Untuk korban saat ini masih tinggal di rumah keluarganya, namun masih dipantau dari aparat desa dan juga dinas terkait perlindungan perempuan dan anak. Untuk kondisinya secara psikis sudah mulai membaik, yang sebelumnya ada trauma. Untuk kondisi fisiknya masih diobati dan kami masih menunggu hasil visum. Namun secara kasat mata memang ada beberapa luka di bagian kepala dan kaki, yaitu luka lebam.
Pak Aris, terakhir ini pelaku kemungkinan akan dijerat pasal apa dan berapa tahun kurungan penjara kemungkinan, Pak? Untuk pelaku ini sudah kami tetapkan tersangka dengan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Baik, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara begitu ya. Terima kasih Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP Aris Satrio sudah bersedia berbincang di Berita Satu Siang. Salam sehat, Pak. Selamat siang.